mentaatkan dan juga tidak lalai terhadap larangan yang Allah larang agar bisa kita tinggal. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam syariat Islam sempurna, dan kita mohon hidayah agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih pada pembahasan Al-Jannah. Kemarin kita sampai pada masuknya penghuni surga ke surga itu sambil apa? Sambil bergandengan. Dan usia mereka masuk ke dalam surga itu dalam usia antara 30 sampai 33 tahun dan tidak pernah hilang masa mudanya dan tidak ada orang tua di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fi darajatil jannah, di tingkatan-tingkatan surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apakah penghuni surga itu satu dengan yang lain saling mengunjungi apa tidak? Pertama, darajatul jannah, surga itu ada tingkatan. Ada 100 tingkat. Antara dua tingkatan itu jaraknya seperti langit dan bumi. 100. Yang paling tertinggi surganya surga Firdaus, karena di atas surga Firdaus ada arasy Allah. Jadi tertinggi surga Firdaus, dan dikatakan surga Firdaus itu al-awsat, paling tengah, dan kemudian paling tinggi. Artinya kalau ini paling tinggi, paling tengah bukan berarti sejajar, tapi semuanya di bawahnya dan mengelilingi al-Firdaus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumul jannah, idza sa'altumullah al-jannah." Kalau kalian meminta kepada Allah surga, fas'aluhu al-Firdaus, maka mintalah kepada Allah surganya surga Firdaus. Kembali kepada pertanyaan, apakah saling menziarahi? Maka Nabi mengatakan iya. Bagaimana caranya mereka menziarahi? Menziarahi ini tentu yang tingkatan lebih atas itu bisa turun ke bawah, tapi yang di bawah tidak bisa naik ke atas. Kenapa? Karena tergantung dari amalannya. Amalannya cukup di tingkatan, katakanlah di tingkatan ke-10, untuk naik ke 11 dia tidak bisa. Dan mereka bisa melihat ke atas itu seperti mereka melihat bintang, cahaya bintang. Sebatas itu saja. Sementara yang di atas bisa turun ke bawah. Maka semua itu tergantung daripada amal saleh. Maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innakum lan tadkhulul jannata bi a'malikum, Nabi mengatakan kalian tidak bisa masuk surga lantaran amal perbuatan kalian. Ahlus sedekah, maka sebetulnya sedekahnya tidak cukup untuk memasukkan dia ke dalam surga. Ibadah haji tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maka sahabat bertanya kepada anta ya Rasulullah, Anda juga bagi Rasulullah, amal ibadah Anda, puasa Anda, jihad Anda, amal baik Anda ini, artinya kita pun ini bisa sholat karena Nabi. Dan Nabi ini mendapatkan amal jariyah, ilmu yang dimanfaatkan oleh seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sholat, Nabi dapat pahala. Kita zikir, Nabi dapat pahala. Kita berwudu, Nabi dapat pahala. Kenapa? Karena Nabi yang mengajarkan. Maka
setiap orang mengajarkan satu kebaikan dan dikerjakan oleh yang diajari tadi, maka dia mendapatkan pahala seperti yang melakukan tanpa mengurangi pahala yang kedua. Dengan pahala yang luar biasa, amalan yang luar biasa, Nabi mengatakan wala ana, aku pun tidak bisa masuk surga karena amal, kecuali Allah mengkaruniakan rahmatnya kepada aku dan aku masuk surga karena rahmat dan karunia Allah. Baru setelah masuk surga seluruh amal itu menentukan tingkatan surga kita. Jadi jangan sampai kita menganggap karena sholat saya masuk surga ada. Sampai dari riwayat seorang hamba yang mau masuk surga Allah katakan, wahai hambaku masuklah surga karena rahmat. Hamba ini mengatakan la ya Allah, aku ini 100 tahun hidup di dunia hanya ibadah saja. Kata Allah, wahai hambaku masuklah surga karena rahmatku. Ya, namanya manusia ini ngeyel. Tidak ya Allah, aku masuk surga karena amalku selama 100 tahun. Akhirnya ditimbang amal 100 tahun belum bisa membayar satu nikmat mata. Bagaimana dengan nikmat yang lain? Akhirnya hamba itu mengatakan, ya Allah, kalau gitu aku masuk surga karena rahmatmu. Maka ini masyarakat muslimin, baru setelah masuk surga, baru seluruh amal, baik itu Al-Quran. Bacaan Quran itu kata Nabi apa? Bacalah. Kemudian sebagaimana kamu dulu di dunia membaca, seberapa banyak bacaan kita terus naik-naik, ternyata dalam 1 bulan tidak bisa khatam Al-Quran selesai. Setiap hari baca ini naik terus tingkatan surga sampai akhir ayat yang dia baca. Ini baru dengan Al-Quran. Bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran? Berapa banyak mata kita ini memandang kepada mushaf? Berapa banyak mulut kita ini lelah kehausan karena membaca Al-Quran? Bukan karena nyanyi harusnya, karena baca Al-Quran. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, surga itu ada banyak tingkatan dan penghuninya masuk itu sesuai dengan tingkatan amal solehnya. Fakama anna al-mu'minina fid dunya yatafawatun fi tirsihim ala ta'at wa iqbaluhum min al-khairat, kadzalika hum fil akhirati darajat bihasabi amalihim. Karena Allah itu memberikan tingkatan untuk penghuni surga itu sesuai amal perbuatan, maka itu adalah sesuatu yang adil yang Allah berikan. Begitu dengar azan, apakah ia sama nilainya orang yang datang ke masjid sebelum azan dengan ketika masuk ke masjid pada waktu imam sudah takbiratul ihram? Sama? Tidak sama. Apakah sama orang yang nunggu antara 2 sholat maghrib dan isya di masjid, dia zikir, dia mohon istighfar kepada Allah, atau dengan mereka yang sholat selesai salam pulang menunggu azan isya? Apakah sama nilainya? Tidak. Apakah sama orang yang sholat di masjid, datang ke masjid ketika dikumandangkan azan, dengan orang yang sholat ketika imam sudah masuk rakaat terakhir? Tentu kesungguh-sungguhannya dalam melakukan perintah Allah ini berbeda, tingkatannya berbeda, maka di surga pun akan menentukan tingkatan sesuai dengan kesungguh-sungguhan kita dalam beramal. Allah katakan wa qul i'malu, kata Muhammad kepada orang mukmin, ayo berbuat. Tidak usah ngelihat orang lain, kita aja lah sibuk dengan kita. Tidak usah ngelihat orang lain, untuk kita sendiri aja. Sehari minimal saya bisa 1 juz. Tidak usah ngurus orang lain, kalau tahu ngaji. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kita pentingkan diri kita.
kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu, dan timbang. Apa yang ditimbang? Pertama, timbang amal perbuatan kalian. Timbang badan kalian sebelum nanti di akhirat amalan dan badan kalian ditimbang. Badannya ditimbang juga. Iya, badannya ditimbang. Yang di dunia berat badannya 200 kilo, ya, dengan yang beratnya cuma 40 kilo. Di akhirat itu berbeda nanti timbangannya. Bisa jadi yang 200 kilo tadi itu seperti kapas, sementara yang 40 kilo berat badannya atau 35 kilo berat badannya itu satu betisnya atau satu matanya ini bisa lebih berat daripada golongan. Kenapa? Karena fisiknya ini dipaksa, disiksa untuk taat kepada. Yang satunya lagi jarang ke masjid, satunya lagi tidak pernah baca Quran, satunya lagi kalau diajak untuk berbuat, ayo ke masjid, yang ke masjid, ayo bersih-bersih, ayo makan ke warung, yang ngajak belum nyampe dia sudah nunggu. Ya kan tidak sama. Jadi tidak sama. Maka semua tergantung daripada kesungguhannya dalam melakukan ibadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man ya'tihi mu'minan, dan siapa saja yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, qad amila shalihat, dan telah melakukan amal-amal saleh, kata Allah, fa'ulaika lahumud darajatul ula, maka mereka itulah bagi mereka di surga tingkatannya tingkatan yang tinggi derajatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian pahala orang yang menginfakkan hartanya sebelum Fathu Makkah dan ikut berperang dalam kondisi jumlah kaum mukminin masih sedikit. Kata Allah, ulaika a'dhamu darajatan min alladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itulah orang-orang yang tingkatan derajatnya itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang infak dan berjihad setelah Fathu Makkah. Ini perjuangan yang berbeda. Tapi kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan tiap-tiap mereka yang infak dan jihad sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah, kata Allah, tiap-tiap mereka itu akan Allah penuhi janji Allah dengan memberikan surga. Tinggal tingkatannya yang berbeda. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah, Nabi berdakwah mulai usia berapa? 40 tahun. Kemudian ada Amr ibnu Abbasah. Amr ibnu Abbasah ini dia menceritakan kepada Abu Umamah. Dia menceritakan hadis ini kepada Abu Umamah, bahwasanya Amr ibnu Abbasah mengatakan, dulu ketika saya Amr ibnu Abbasah itu masih jahiliyah, belum mengenal Islam, dia mengatakan, aku melihat seluruh manusia ini sama dalam keadaan sesat. Mereka tidak ada artinya hidup di dunia. Kenapa? Karena mereka semua menyembah berhala, menyembah patung. Sampai pada akhirnya aku mendengar ada berita di Mekah ini ada seorang laki-laki yang membawa berita yang baru. Mendengar itu, kata Amr bin Abbasah, aku ambil tungganganku. Aku segera mendatangi ke Mekah, Madinah Mekah. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai, kata Amr bin Abbasah, aku bertemu dengan laki-laki ini, aku tanya, ma anta, kamu ini apa?
Karena Amr bin Abbas melihat Nabi dengan beberapa pengikutnya ini disiksa oleh kaumnya di awal-awal Islam, dimusuhi oleh kaumnya dan mereka disiksa. Amr bin Abbas mengatakan, Anda ini apa? Perhatikan ma'asyiral muslimin, dalam kondisi orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ini punya kekuatan yang luar biasa, mereka punya adat yang luar biasa. Bahkan sebelum Islam datang itu perempuan dijual belikan. Minum khamar itu menjadi kebiasaan. Orang sekarang peminum dibandingkan dengan orang-orang musyrikin Quraisy dulu dalam kemampuan minum aratnya jauh. Kita naik motor aja paling mentok berapa kilo kita sanggup. Jadi di Surabaya masih sanggup. Jadi di Banyuwangi sanggup. Ya sudah sih. Perjalanan berapa lama? Kediri Semarang. Jadi sama ya. Berapa jam naik motor dengan kondisi yang nyaman? Iya. Roda jalannya bagus. Berapa jauh? Sekian ratus kilo. Berapa jam? 6 jam. Saya bisa Jumat di sini yang lalu ketemu Ustaz Nizar makan siang, kemudian di terus ketemu ke arah kanan ada pom bensin kiri jalan dua, mau ke arah Merogo ya, ada pom bensin kiri jalan. Nanti dulu saya isi motor full tank, perjalanan ke Salatiga sampai hampir ya jam 1:30 berangkat sampai Salatiga maghrib. Istirahat hanya sholat asar di Mantingan. Capek. Bagaimana orang-orang dahulu apa yang ditunggangi? Kuda, terus onta. Sekarang ada yang sudah berkuda di sini. Berapa jam paling kuat? Kuat di atas punggung kuda 2 jam. Ya kuat. Iya Pak. Iya. Kemudian apalagi tidak pernah latihan, makanya orang orang dahulu berkuda itu paha atas itu kuat untuk apa? Menjepit apa? Punggungnya kuda. Kita naik motor kena lubang sedikit sudah aduh. Ya, di atas kuda bagaimana tingkahnya kuda itu? Luar biasa. Mana yang lebih kuat, kudanya atau orangnya? Kudanya. Perjalanan 1 jam itu luar biasa. Maka tidak salah kalau orang-orang dulu istrinya itu tidak ada yang satu. Tidak ada istri 1, istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4. Kenapa? Karena sehat. Dari mana kekuatan kesehatannya? Dari berkuda. Koyoknya sehat, dia sehat. Istrinya lebih dari 1. Kalau di sini masih perlu SDM itu rame. Kenapa? Karena yang dinaiki motor berbeda. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Amr bin Abbas ini langsung menunggangi kendaraannya sampai kepada Nabi. Dan di saat itu orang-orang masih belum menyembah Allah. Mereka banyak menyembah berhala. Tiba-tiba ditanya, wa ma anta, kamu ini apa? Nabi pada waktu itu langsung mengatakan, ana nabiyyun, aku seorang nabi. Kita di hadapan orang kafir dengan pakaian begini, saya muslim, berani.
Berbeda karena dipilih oleh Allah Nabi Muhammad, anak Nabi. Amr bin Abbas bertanya, apa itu Nabi? Nabi mengatakan, aku diutus oleh Allah. Dengan apa Allah mengutusmu? Bayangkan ma'asyiral muslimin. Dalam kondisi seperti itu Nabi mengatakan, yang pertama aku diutus oleh Allah untuk menyambung hubungan silaturahmi. Ini mungkin masih oke. Yang kedua, dalam kondisi seperti itu Nabi mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk menghancurkan semua berhala. Ayo, musik dilarang, tidak boleh ada biduan. Larang itu yang ada di kampung kita, bayar biduan, pakai panggung penyanyi, berani. Nah, iya. Maka kita tidak dikumpulkan dengan Nabi pada waktu hidupnya Nabi. Kenapa? Kita tidak mampu bersama Nabi. Tidak mampu. Sudah setingkat jihad ke Palestina. Karena panas 41 derajat aja kemarin. Ya, sambatnya luar biasa. Ayo ngaji panas. Iya kan? Ini pakai AC luar biasa, walaupun masih panas. Ya. Sambalnya kita ini. Makanya apa? Makanya nasi. Mereka tidak mau makan nasi. Kenapa tidak mau makan nasi? Makan nasi itu semakin lemah. Iya. Kita kedatangan teman-teman saudara Muslim dari Palestina, ditawari makan nasi, tidak mau mereka. Tidak pernah mau makan nasi. Kita makan nasi. Setelah sholat subuh pulang nasi ke sawah atau kerja, nanti setengah 9 jam 9 ngopi singkong. Iya. Mau. Apa itu? Gak mau singkong. Jawa ya, ada sebentar lagi singkong. Nanti siang makan 2 porsi pakai ayam. Iya. Jeroannya dimakan. Dan itu tidak layak dimakan. Tulangnya pun cari yang tulang lunak biar bisa dimakan. Padahal tulang ini makanannya ada bagian cincin juga ada manusia. Nanti ikannya pun juga begitu. Tikusnya tidak dapat, kucing tidak dapat bagian. Kenapa? Manusianya makan seluruhnya. Kemudian setelah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku diperintahkan untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan semua adat, semua sesembahan selain Allah. Setelah itu orang ini bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang bersamamu? Pengikutmu siapa? Nabi mengatakan, hurrun wa abdun, budak dan orang merdeka. Hurrun orang merdeka, wa abdun budak. Pada waktu dia sudah masuk Islam adalah Abu Bakar dan Bilal yang bersama dengan Nabi, dan ketika ketemu Amr ibn Abbas. Kemudian Amr ibn Abbas mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjadi pengikutmu sekarang, mau masuk Islam. Nabi dengan bimbingan Allah mengatakan, wahai saudaraku, pulanglah kamu ke keluarga. Kamu tidak sanggup menghadapi seperti yang kami hadapi. Kamu melihat bagaimana kondisi saya dan orang-orang bersama saya. Dan Nabi tahu bagaimana orang-orang keimanan mereka ini tidak pakai rasio. Sehingga di Al-Quran dikatakan penguasa-penguasa negeri itu mengatakan apa? Yang ikut bersamamu Muhammad tidak lain mereka yang tertinggal otaknya, tapi imannya lebih dulu, lebih kuat, sehingga dengan apapun mereka tidak pikirkan resiko. Yang dia pikirkan iman, surga. Palestina, iman, memperjuangkan, mati syahid. Kita belum seperti mereka tertanam. Maka Nabi mengatakan kepada Amr bin Abbas, pulanglah kamu kepada keluargamu. Tunggu sampai kamu mendengarkan berita tentang kemenangan Islam. Maka kalau sudah terdengar kemenangan Islam, maka datanglah kamu. Sampai akhirnya Islam mulai jaya dan Nabi ke Madinah. Setelah berapa tahun? 13 tahun.
Baru Amr bin Abbas bertemu dengan Nabi, mendengar berita Nabi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, setelah 13 tahun dan Nabi sudah menghadapi banyak permasalahan, peperangan, pengusiran, penyiksaan. Ya, orang yang datang kepada Nabi, "Ata'arifuni ya Rasulullah, Anda mengenal saya ya Rasulullah?" Langsung Nabi mengatakan, "Kamu adalah laki-laki yang datang kepadaku 13 tahun yang lalu." Langsung Asyurul Muslim. Maka setelah itu barulah Amr bin Abbas mengatakan syahadat, masuk Islam. Maka tantangan sebelum Fathu Makkah dengan setelahnya berbeda. Maka Allah pun membedakan tingkatan. Nilai infak, nilai jihad dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asyurul Muslim rahimakumullah, al-jannah darajat mutafadilah wa maratib mutafawitah fil 'uluwi war rif'ah wan na'im wal mut'ah wal mu'minun fi tilka darajat bihasabi imanihim wa taqwahum. Surga ini tingkatannya berbeda-beda dalam ketinggian, dalam nikmat, dalam kesenangan, semuanya berbeda tergantung dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah ketika hidup di dunia. Kenikmatannya berbeda. Maka kita naik bis, mampunya uang biasa tanpa AC. Pakai AC, kebetulan ada ya berdiri ada pedagang asongan dan pengamen. Ya, dapat tempat duduk, masih ada orang tidak kuat di bis itu muntah karena sesuai dengan ya. Naik agak tinggi lagi, ya sudah VIP 22 masih oke lah. Punya uang lagi VVIP 21. Punya lagi bis yang sleeper, hanya tidur saja. Kenikmatannya tergantung uang untuk dunia. Akhirat surga kenikmatannya tergantung dari amal ibadah kita selama di dunia. Maka ma'asyiral muslimin, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna ahlal jannah yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-masyriq awil maghrib litafaquli ma bainahum. Sesungguhnya penghuni surga, mereka ini saling memandangi penghuni surga yang lain yang tinggal di ghuraf. Ghuraf itu kalau bahasa Arab diterjemahkan ghuraf itu kamar. Tapi di sini dikatakan ghuraf itu adalah satu bangunan yang nanti penghuni surga ini tinggal di bangunan, di atasnya juga ada bangunan lagi yang di bawahnya mengalir air sungai. Wah, seperti apa? Kita tidak pernah bayangkan bagaimana surga ya. Tidak pernah membayangkan. Kita membayangkan hanya sesuai dengan apa yang sudah pernah kita lihat. Kita melihat pisang, luar biasa pisang. Datangkan pisang yang aneh lagi. Oh, ada lagi pisang ini ya. Kemudian ada lagi dari mana pisangnya datangkan, luar biasa. Seperti halnya Nabi, halnya Maryam dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria ketika mencari Maryam, dan Maryam selalu di tempat mihrab, hanya beribadah kepada Allah. Kemudian ketika itu Nabi Zakaria melihat dan Maryam ini ada makanan hidangan. Hidangannya itu ini tidak ada di musim ini. Ini mestinya musim hujan, tapi di musim kemarau banyak di tempatnya Maryam. Maka Nabi Zakaria bertanya, kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Kamu dapat dari mana ini? Maryam mengatakan, "Qalat huwa min indillah."
Ini adalah dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki kepada yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Nah, ini ma'asyiral muslimin. Ini saja kita tidak tahu bagaimana makanan yang kita makan yang sudah kita kenal di sini. Nanti yang biasa yang belum pernah ke Jakarta tidak tahu apa itu cempedak. Iya Pak. Cempedak itu kayak apa? Kayak nangka, tapi bentuknya berbeda. Nanti orang Arab Saudinya masuk ke sini tidak tahu durian. Begitu sampai di Pujon tanya, ada yang berkudus, ada durian. Berhenti ke pinggir, buka, enak foto. Ba'ursilah ila ahli Saudi, dia bilang, saya akan ngirim foto ini ke keluarga saya di Saudi. Ini loh buat durian. Kan aneh. Iya. Tidak pernah tahu. Kita ada kemasukan banyak jin yang masuk, kita bingung kerasukan. Ada kita mengenal, ada yang meruqyah. Ketika saya ketemu dengan dosen dari Saudi, saya kasih tahu ini tolong ruqyah. Ini ada teman kita yang ada masalah. Nanti kalau kita bacakan Al-Quran dia itu reaksi. Katanya beliau, anjing, kok aneh? Saya belum pernah melihat seperti itu. Adanya di Indonesia. Nah, di Mesir juga ada, di Afrika juga ada, daerah pegunungan, gurun-gurun itu juga ada. Cuman kebetulan beliaunya belum pernah mengalami. Jadi saya minta dia tidak berani. Kembali lagi, mereka saling melihat. Penghuni surga itu di rumah bangunannya itu bisa dilihat dari bagian dalam, dia bisa melihat luar, dari luar bisa melihat di dalamnya. Tembus, itu namanya ghurfa. Tapi mereka satu dengan yang lain tidak ketemu, saking besarnya, saking luasnya. Untuk tinggalnya ada namanya ghurfa, ghuraf. Ada lagi namanya khiyam atau khaymah, itu kemah. Kemah itu terbuat dari, kalau kita kemah itu dari apa? Tendanya dari kain. Itu berapa kita punya luas kemah itu? Berapa kali berapa? 2 kali 3. Ini kemahnya di situ ada cuma 60 mil. Hah? 60 mil, ayo. Berapa orang yang tinggal? Kita, suami istri. Nanti ada bidadarinya di tiap perkemahan, ada berapa bidadari. Nanti ada keluarganya yang lain di pojok-pojok. Tidak saling ketemu, saking besarnya. Saking besarnya. Dan di surga itu nanti ada perkemahan yang terbuat. Kalau kita di sini kan dari kain. Itu dari lu'lu'ah mutiara. Ya, kemudian panjangnya 60 mil. Lil mu'min fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'dhum ba'dha. Mereka dikumpulkan oleh Allah dengan keluarganya, tapi mereka tidak saling melihat karena besar, luas, panjang, tinggi, menjulang ke atas. Walaupun ukuran kita situ nazira'an 60 hasta, tapi dengan panjang seperti ini masih tetap sangat besar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di surga ada banyak surga. Kita sudah membahas tentang seorang wanita yang anaknya akan ikut perang Uhud. Sebelum mulai perang, anak pemuda ini minum air. Begitu minum air, ada anak panah menyasar mengenai tenggorokannya, meninggal. Belum perang, baru minum, tapi nilainya sudah jihad. Tidak pakai luka, langsung meninggal. Kemudian tiba-tiba ketika Nabi pulang ke Madinah, akbarat ilaihi Ummu Harithah.
Yang meninggal tadi adalah Haritsah bin Suraqah, masih pemuda dari kaum Ansor. Kemudian ketika Nabi pulang ke Madinah, ditunggu oleh ibunya Haritsah. Kemudian lari-lari dengan terseret-seret karena sudah tua. Dia dikatakan bahwasanya umurnya sudah lanjut, tulangnya sudah rapuh. Kemudian akan tetapi kemauannya sangat tinggi. Maka ada yang fatir min al-husni qalbuha, dan hampir-hampir hatinya itu hancur karena kesedihan. Faqala, ya Rasulullah, akhbirni an Haritsah. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya tentang anak saya Haritsah. Ini terjadi dengan ibu-ibu yang ada di Palestina yang kehilangan anak kesayangannya. Yang ditangiskan apa? Yang ditangiskan oleh mereka senang ketika anaknya mati syahid. Fa kana fil jannah sabar. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut saya Haritsah? Beritahukan kepada saya. Kalau dia di surga, saya sabar. Artinya matinya betul-betul jihad. Karena apa? Didapati putranya ini belum sampai ke medan perang, masih minum air, kemudian sudah terkena anak panah. Ya, mungkin kita pun orang awam mengatakan belum ke medan perang. Sama dengan Hanzalah. Hanzalah itu termasuk orang yang Nabi cemburu dengan Hanzalah. Kenapa? Karena dimandikan oleh malaikat jenazahnya. Pengantin baru melakukan hubungan suami istri, belum selesai dapat kabar pergi jihad. Pengantin baru sekarang adzan sih belum dulu. Ini perang dikumandangkan dengan ditinggal istrinya. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, mandi dulu. Ya, mancananya mandi dulu, jangan pergi sebelum mandi. Kata Hanzalah, wahai istriku, nanti saya takut ketinggalan rombongan. Kalau pengantin baru sekarang suara apa ketinggalan, malah ketepaan. Iya, ini berhenti. Cepat-cepatan, takut ketinggalan rombongan pasukan perang bersama Nabi. Belum mulai bersuci, tiba-tiba perang terlebih dahulu dan mati syahid. Mati syahid. Maka Nabi mengatakan yang memandikan, dikatakan dalam hadis ghasil, yaitu orang yang dimandikan oleh malaikat. Ghasilul malaikat. Ada lagi orang belum pernah, baru syahadat, belum mulai berbuat apapun, tiba-tiba ada perang, ikut perang. Tidak ada ibadah, tidak ada sholat, tidak ada puasa, matinya syahid. Setelah baru mengucapkan syahadat, ikut perang, mati di medan perang. Syahid, apa lagi? Maka kita tidak boleh melihat orang kecuali mabuk atau yang kita tidak punya wewenang sedikit pun untuk menilai orang. Hidayah, mintakan hidayah. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan dakwah Nabi, pada akhirnya sampai Nabi mengatakan, ya wahai pamanku, cukup ucapan kalimat la ilaha illallah, aku akan menjadi pembelamu di hadapan Allah. Sekitarnya mengatakan, ya Abu Thalib, ya apakah kamu meninggalkan apa yang dibawa oleh nenek moyang kami? Sampai tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, meninggal. Sampai Nabi minta syafaat. Ibnu Abbas mengatakan, ya Rasulullah, apakah permohonan syafaat kepada Allah untuk paman Anda ini ada manfaatnya? Kata Nabi, iya. Dengan nangis Nabi, iya. Karena
pamanku ini di neraka itu hanya di dasarnya saja, dan sampai separuh. Jadi kalau orang pakai sandal ada becek, cepek gitu aja. Tapi jangan cepek ini api neraka. Injak batu kecil aja kaki kita ini mendidih. Itu yang paling ringan. Jadi tidak usah dibayangkan api kita sekarang mau nyoba sih rasanya panasin rokok terus membakar. Wah, jauh. Jadi sangat jauh, bukan ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Kita tidak seperti sekarang badan kita. Orang kafir di dunia ini tidak mau mati, Pak. Tidak mau mati, maunya hidup terus. Dunia yang dia kejar, Allah kasih dunianya. Karena dunia itu hina di mata Allah. Dunia itu dari bahasa Arab, artinya hina, rendah, jadi hakir. Itu hina. Cuman dibuat indah di mata manusia. Kalau Nabi katakan dunia hulwa khadirah. Dunia itu manis, dunia itu hijau. Nabi mengatakan bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian, bukan. Yang aku khawatirkan dibuka di hadapan kalian ini keindahan dunia. Maka kalian akan berlomba-lomba saling sikut, saling fitnah, cara apapun digunakan. Sampai Nabi mengatakan akan datang nanti satu zaman seorang laki-laki sudah tidak memikirkan dia dapat harta ini min halal atau min haram. Sudah tidak dipikirkan. Kenapa? Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sekarang kita ini cari apa saja mudah. Mau cari motor, kredit, jalan. Justru mau beli yang cash, sulit. Ya benar? Betul. Sampai panci dikreditkan. Ya. Supaya kalau bisa bayar kena bunga. Orang masalah yang penting bayar apanya itu namanya? Bayar apa? Dibahasakan bayar administrasinya. Itu bunga. Jangan mau diistilahkan ada bisa menyelesaikan apa-apa lah. Adminnya aja dibayarin, namanya bunga semua. Akhir zaman itu nanti mereka akan menggunakan bahasa-bahasa untuk menghalalkan bunga, untuk menghalalkan riba. Banyak istilah-istilah yang digunakan. Tidak apa-apa, tidak selesai, tidak apa-apa, bayar aja lah administrasinya. Pokok namanya bunga itu, riba itu pinjam 100, mengembalikannya dengan tujuan lebih dari 100. Tidak usah 190, tidak usah 101 saja. Itu sudah masuk riba. Jadi ini sudah dianggap sudah hal yang biasa. Padahal dosa riba itu seperti seorang laki-laki menzinai ibunya sendiri di Masjidil Haram. Bagaimana dosanya? Itu riba itu lebih berat daripada dosa. Tapi sekarang kan enggak enteng kan ya. Buat kita ini ada apa? Karena masalah nanti sudah tobat, dia atau sempat tobat. Manusia umur tidak ada yang punya wewenang kecuali wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Muslimin kata wanita ini, tapi wahai Rasulullah, kalau dia tidak masuk surga, ngancam, aku akan berbuat satu perbuatan dan kamu akan menyaksikan apa yang aku kerjakan. Pada waktu itu belum ada pengharaman apa? Ketika ada yang meninggal, merobek pakaian, mukul, belum ada hukum itu. Maka orang ini mengatakan, aku akan berbuat yang semau saya dan kamu akan melihat ya Rasulullah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Waihak, innaha jinan saman, wa inna benaka ashabal firdaus al-a'la. Nabi sempat marah dengan ucapan perempuan ini sehingga Nabi mengatakan waihak. Waihak ini pokok kalau pakai bahasa Indonesia celaka kamu. Pakai bahasa
bahasa Jawanya bukan hanya itu Sontoloyo dan seterusnya ya. Tapi untuk Nabi insya Allah tidak kesana arah pembicaraannya. Tapi kalau kita salah menerjemahkan terkadang ya begitu. Indah hadinan samaan, sesungguhnya surga itu ada 8 pintu. Dan sesungguhnya putramu Harithah ibnu Suraqah, dia mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi. Bagaimana ibu yang sabar? Sudah ditinggal. Maka sekarang ini dari Indonesia sendiri juga mulai mengirim ke mana? Ke Palestina. Sebelum berangkat, satu lunasi dulu hutang. Kalau Hamas mau masuk ke tentara Hamas, minimal hafal 30 juz Al-Quran mungkin baru boleh ikut Hamas. Hamas itu warga Palestina sendiri, bukan buatan dan macam-macam. Pengakuan orang Palestina, Hamas itu adalah juga orang Palestina, dan mereka ini hafal 30 juz semuanya dengan mungkin. Jadi hafal surat apa saja seperti kita menghafal Al-Fatihah. Itu baru boleh ikut pasukan Hamas dan boleh ikut perang. Dan tidak punya utang. Dan kegiatan mereka juga selalu baca Al-Quran. Itu yang terjadi. Dan Hamas mengebom dan seterusnya, itu pun mengebomnya juga karena ada sebab. Karena Masjidil Aqsa itu dibuat pesta-pesta oleh orang Yahudi. Di antaranya apa? Hari raya mereka dilakukan berhari-hari di sana, dan yang terparah meniupkan trompet yang terbuat dari bambu. Itu simbol kalau mereka sudah menguasai tempat tersebut. Sehingga Hamas pun memberikan ancaman, memberikan peringatan dan tidak diindahkan. Ini masjid yang mulia, yang termasuk kiblat yang pertama, yang termasuk masjid ini dikunjungi oleh seluruh nabi, dan ini digunakan seperti itu oleh musuh-musuh Allah. Dan mereka di dalam satu kitab tentang masalah Zionis ini, kalau sampai satu saja tentara mereka terbunuh, mereka dalam kitab buku ini disebutkan dia akan membalas satu tentara dengan 100 warga sipil. Itu mereka punya aturan. Begitu Israel yang Zionis ini mulai terpojok, Amerika langsung datang memberikan bantuan yang luar biasa. Islamnya ya, Islamnya seperti apa? Dan ada satu buku tebal pembahasan dan dibahas di sana satu permasalahan kenapa Saudi Arabia tidak berani. Jadi kita ini tidak bisa serta-merta itu saya negara suci, kita yang miskin doa Anda. Minimal doa. Minimal kita sehari-hari kita berdoa untuk diri kita, maka kita berdoa untuk saudara kita Palestina. Seperti hanya kita memohon kepada Allah untuk kita sendiri. Maka sampai di sana untuk melawan Israel, Zionis Israel ini hampir tidak ada kesempatan, kecuali hanya satu saja yang bisa dilakukan oleh negara Saudi Arabia. Apa itu? Minyak diberhentikan. Seperti terjadi pada Raja Faisal di awal kerajaan dulu.
Saudi Arabia ini bukan negara seperti kita yang dipilih dengan demokrasi dan seterusnya, tapi Saudi Arabia ini kerajaan. Nah, kerajaan namanya raja itu ada urutannya siapa yang menjadi raja. Dan ketika Raja Faisal menjadi raja dengan keberaniannya menghentikan bisnis minyak ke Amerika, ke negara barat, sehingga mobil-mobil semua berhenti, ya, kemudian pabrik-pabrik berhenti, kerugian yang luar biasa. Tapi siap-siap negara atau kerajaan Arab Saudi juga mengalami kemiskinan. Ada usahanya hanya satu yang terbesar. Hanya satu kesempatan memberhentikan minyak, itu yang bisa membuat peperangan ini agak reda. Jadi masyarakat muslimin, satu kewajiban kita adalah berdoa. Setiap hari kita mohon kepada Allah agar saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina Allah bantu, Allah berikan pertolongan, Allah kirimkan bala tentara yang sudah pernah Allah kirimkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesabaran kepada mereka, Allah kuatkan keimanan mereka, dan kemudian Allah tolong mereka dari orang-orang kafir. Kita mohon kepada Allah agar Masjidil Aqsa kembali di pangkuan kaum muslimin. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan al-Yahud, Allah laknat al-Yahud, Allah hancurkan kekuatan mereka, Allah hancurkan kesatuan mereka, dan Allah satukan hati-hati kaum muslimin dalam ketauhidan, dalam mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la aqiman illa razaqta wa la su'alan illa a'taita ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر اليهود تدميرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم يا خير الماكرين، اللهم يا خير الماكرين انكر عليهم، اللهم انكر عليهم. اللهم يا خير الناصرين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم افرغ عليهم الصبر وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اعد الاقصى الى اهل المسلمين، اللهم اعد الاقصى الى اهل المسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.